Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan saya berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita tentang guna-guna seorang gadis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pelet getih reget. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2007. Panggil saja Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja kalau hari ini putus, besok udah dapat pacar lagi. Emang nasibnya orang cantik ya, begitu. Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari kuliah Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja Cahyo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah aku lihat Cahyo keluar, aku bergegas masuk ke dalam menghampiri Dira. Kulihat air matanya membasahi pipi. "Hai, kenapa sih? Sini aku peluk," ucapku. "Aku putus." "Aduh Dira, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya aja. Besok-besok juga dapat lagi. Yang ini beda. Aku tuh sayang dia karena dia benar-benar baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur rela ke barat 30 km demi antar jemput aku. Dan gak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa, gak pernah marahin aku. Ya sudah, kamu ini cantik sayang. Aku temani kamu buat move on. Jangan lagi berharap dia kembali, karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia." Dira mengangguk. Setelah hari itu kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Dira ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Dira yang menelpon, dalam keadaan mengantuk. Ku angkat teleponnya. "Halo, Dira, ada apa? Setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku?" "Hah? Siapa emang?" "Besok ya aku kasih lihat. Yang penting sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on." "Oke lah, besok ketemu di sekolah ya." Keesokannya, saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringah menghampiriku. "Seneng banget deh." "Iyalah, dapat pacar baru." "Masih calon, ini fotonya." Sambil menyodorkan HP yang ada fotonya. "Cocok nggak?" "Seperti biasanya. Kalau menurutku nggak cocok, tapi mau gimana lagi? Seleramu kan yang romantis dan lucu." "Ah, yang ini lain. Wajahnya oriental." "What? Sejak kapan kamu mentingin wajah?" "Ya sejak kemarin kenal dia lah." Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran, tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir jangan-jangan Dira tak sungguh-sungguh suka lelaki ini. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Dira intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja, selayaknya anak tahun 2007-an pacaran.
Namun beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira menjadi seorang pendiam. Dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tak beres, akhirnya aku beranikan diri lancang bertanya. Hai, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih? Dira hanya melirik, diam. Apa aku ini pernah nyakitin kamu sampai kamu menjauh dan gak mau cerita? Bukannya gak mau, tapi Dira mikir lama. Ya udah deh, kalau gak mau cerita sekarang nanti telepon ya, aku tunggu. Setelah itu malam harinya saat aku belajar tiba-tiba Dira menelpon. Iya Dir, sudah siap cerita. Kalau aku sudah siap jadi pendengar yang baik kok. Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita, tapi kamu diem dulu. Nyimak dulu aja, ntar kalau aku udah kelar, kamu boleh nanya ke aku. Oke deh. Aku skip bulan pertama ya, karena kamu sudah ngerti semuanya. Bulan kedua, ketiga, aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra. Sebut saja nama cowoknya, Putra ya. Gak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia aku tuh. Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sih Dir? Sorry, nyerobot. Belum, gila. Cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini beda. Bawaannya gak bisa jauh-jauh gitu. Dia gak ngabarin semenit, aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang gak bisa dihubungi. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan gak bisa karena gak ada bensin, ya aku beliin. Kalau dia lapar ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya, kok rasanya cinta banget sama Putra aku tuh? Aneh loh Dir, tumben ya kamu. Padahal biasanya cowok yang kayak gitu ke kamu loh. Ini malah kebalikan. Entahlah, aku jalani aja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti cerita. Oke deh, hati-hati ya Dir, jaga diri. Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Dira berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowok. Hingga suatu hari, tingkah Dira semakin aneh. Dira jadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Dira yang ku kenal dulu. Karena merasa ini semua keterlaluan, aku nyoba nanya langsung ke Dira. Kalau nggak salah, itu tahun ke-1 mereka pacaran. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah karena ngerasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Dir, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh, tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Yang pacaran aku, kenapa kamu yang repot? Dek. Dir, ingat, kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini, Dir. Kesambet apa sih kamu? Udah ya, cukup. Aku ngerasa bosan pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius, gak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan. Saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Gak nyangka aja, kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin gitu. Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Dira ini. Tanpa Dira ketahui, aku ketemu kakaknya. Panggil saja namanya Mbak Dia. Ketika Dira tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik. Kamu nyari Dira? Diranya gak ada tuh, keluar, gak pamit lagi. Enggak kok Mbak, justru kesini aku mau nyari Mbak. Ada yang penting yang mau aku bicarakan sama Mbak. Loh, tumben, emang penting banget toh. Soal apa? Aku mengangguk. Soal Dira Mbak. Mbak Dia terkejut. Ada apa Dira? Banyak yang berubah. Aku mengangguk. Sudah kuduga, tapi aku bingung mau nanya ke siapa. Mau nanya ke Dira langsung gak mungkin. Sekarang dia pemarah dan tertutup. Nah itu Mbak, sing kudu kita cari tahu. Aku ada sedikit info, tapi Mbak janji yo jangan dibilangin ke Dira.
Nanti Dira marah sama aku, malah mogok gak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan Mbak sama Dira. Oke, janji. Ayo cepet cerita. Aku tak dengerin DN. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Mbak, tahu gak soal Putra? Ini dia sumber masalahnya. Semenjak kenal Putra, Dira berubah drastis. Bahkan dari curhatannya Dira cerita, intinya si Putra ini sering minta dibayarin, entah bensin atau makan di warung. Bahkan berani minta dibeliin baju atau apa yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir, Dira bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh Mbak, nek aku jadi Dira wes gak kuat, kabur aja. Astaga, adekku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak gitu kalau pacaran. Oke, besok Mbak akan cari tahu soal Putra, asal usul keluarganya. Tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra, ya? Siap Mbak, demi keselamatan Dira, aku siap melakukan apapun. Lalu keesokannya, aku melakukan tugas dari Mbak Dia dengan sempurna. Dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Sore itu, sejauh apa Dira curhat ke kamu? Kata Dira, dia sering main ke rumah Putra. Di sana Dira sering disuruh makan sama minum, bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Makanya dia sering banget bawa pulang lauk. Ternyata dari rumah si Putra ya. Aku mengangguk. Gawat iki. Kok gawat? Kenapa emang Mbak? Bisa jadi lauk itu yang bikin Dira berubah. Loh, kok bisa? Aduh kamu iki, besok wis tak jelaske. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu, nanyain kenapa adikku bisa se-error itu. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat Mbak Dira kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari Mbak Dia. Beberapa hari lamanya, Mbak Dia tidak ada kabar. Sambil menunggu, aku mendekati Dira lagi, supaya Dira mau terbuka lagi padaku. Namun sia-sia. Sekarang dia benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga padaku, karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh Dira. Di tengah kegelapan tiba-tiba Mbak Dira menghubungiku dan meminta aku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, sini masuk, duduk, cepat. Iya Mbak, iya. Gimana Mbak? Sebelumnya, sorry ya Dengan terang-terangan, habis kita ngobrol dulu itu, Dira langsung tak bawa ke orang pintar. Merinding aku. Tuh kan, makanya Dira sekarang tertutup sama aku Mbak. Wes, gak apa-apa. Sing penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu curang. Yang bener Mbak, curang gimana? Dira itu sudah kena guna-guna lewat makanan sama minuman yang Dira makan dan bawa pulang dari sana. Setelah Mbak selidiki, si Putra itu kakeknya seorang dukun. Bukan suuzon ya dek, tapi perubahan Dira itu gak lazim. Ih Mbak, serem deh. Iya benar, orang pinternya bilang Dira tuh udah kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Dira bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-guna itu. Aku usahain bakalan bantu Dira Mbak buat tetap stay di rumah. Makasih ya dek, beneran aku ngerasa banyak terbantu sama kamu. Sama-sama Mbak. Sejak saat itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Dira supaya nggak lagi ketemu sama Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Dira. Namun Dira yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Dira dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Dira tiba-tiba menolak untuk kutemani saat berangkat sekolah. Hai Dir, nanti kita masuk siang, barengan lagi ya. Sorry aku gak bisa, di rumah lagi repot. Oh gitu. Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar. Jadi nanti aku berangkat awal naik angkot. Ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolahan aja ya. Oke deh. Percakapan itu lewat telepon. Siang hari saat aku sampai di sekolah, ternyata Dira belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang sekolah.
Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu, namun Dira belum juga sampai. Hingga pada akhirnya kulihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah. Dan di luar gerbang kulihat Putra di atas motornya. Ternyata Dira janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas Dira lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti, Dira jadi sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolah matanya sembab. Aku semakin kasihan. Karena sudah tak tahan lagi, aku mencoba membujuk Dira untuk bercerita. Hai Dir, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan. Atau mungkin ada yang ingin kau ungkapkan, tapi kau tidak siap berbicara. Teleponlah aku, kapan saja aku siap, Dir. Dira hanya mengangguk. Berhari-hari ku tunggu Dira tak kunjung menghubungiku. Dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Dira menelpon. Di seberang sana ku dengar suaranya menangis sesegukan. Sampai-sampai sapaanku tak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Dira mulai berbicara. En, please, kuatkan aku, jangan pergi meski aku menyebalkan. Hai, kenapa? Tiba-tiba kamu bicara begitu. Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik. Jangan jijik sama aku ya. Dek. Kenapa kamu, Dir? Aku kotor, En. Dira kembali menangis sejadi-jadinya. Aku ikut nangis. Aku tahu apa yang Dira maksud. Dira, kamu di mana? Ayo, aku temani. Aku di rumah. Please peluk aku. Oke, aku ke sana sekarang. Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sesampainya di sana, dan kutemui Dira di kamarnya. Dia meringkuk di atas kasur. Ku dekati dia, kemudian dia bangun dan memelukku erat. Benar katamu dan Kak Dia, Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia mengambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku. Dan Dira terdiam sejenak. Kesucianku. Please, En, aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong, menampar, dan mengancam mau ninggalin aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak untuk siapapun. Dir, cepat mintalah maaf sama Tuhan. Bertobatlah, segera perbaiki semuanya. Tinggalkan dia, percaya sama aku. Kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Dir. Dira menggeleng. Gimana aku bisa? Aku sudah gak layak, En. Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu. Gak semua laki-laki bajingan kayak Putra. Masih banyak lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please percaya aku, Dira. Atau aku akan membiarkanmu sendirian. Kali ini sudah cukup keterlaluan. Tegasku. En, please keluar dari kamarku. Pulanglah, tinggalkan aku. Sejak saat itu kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tak ingin Dira terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Dira masih berat untuk bangkit. Karena memang menurutku bukan sesuatu yang mudah. Meski demikian aku tak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon. Yang membuatku gembira meski Dira masih pacaran dengan Putra. Tapi sekarang Dira menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Meski sering terdengar mereka cekcok, kata Mbak Dia, Dira sekarang jadi lebih sabar dan gak gampang marah. Hingga aku nyeletuk, apa mungkin peletnya udah gak mempan ya Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Dira bisa sampai rela banyak berkorban, bahkan kesuciannya. Bukan cuma pelet, En. Tapi ternyata si Putra punya ajian pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Aku terkejut. Astaga Mbak, sampai segitunya? Iya,
Alhamdulillahnya sekarang si Dira sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia. Oke deh mbak, lain waktu aku bakal main ke rumah, mau ngobrol sama Dira. Sejak itu aku berusaha kembali menghubungi Dira dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya putus. Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun usia hubungan Dira dan Putra, ada hal mencolok yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Dira takluk, tiba-tiba berubah. Semakin takut kehilangan Dira. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Dira. Bahkan terlebih sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Dira. Aku merasa itu aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran aku mencoba mengorek informasi langsung pada Dira. Hai Dir, wah seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini. Ya syukurlah En, aku masih waras, semoga ini seterusnya, amin. Amin. Ih bener deh, bangga aku. Jangan bangga dulu, ada sesuatu yang ingin aku perbuat buat Putra. Aku heran. Dir, apa maksudmu? Lihat aja nanti. Maksudmu? Kamu gak benar-benar murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu? Tunggu aja. Dira pun berlalu meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Dira yang sekarang kulihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Memiliki dendam dalam hati yang begitu membara. Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Dira? Untuk menjawab itu semua, aku putuskan untuk bertahan mendampingi Dira dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Dia. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Dira dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari saat di rumah Dira, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Dira bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya karena Dira mampu bertahan hingga tahun ketiga. Aku pun berinisiatif untuk membantu Dira ke dapur. Dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawakan teh ke depan, dengan keras Dira menolak. Aku bawain tehnya ya Dir. Lancang kamu En, jangan, itu urusanku, ucap Dira sambil melotot. Ih gitu amat sih, gak bisa apa pelan dikit? Gak pakai melotot juga. Dira memandangku tajam. Sana kamu bawa cemilan ini aja. Iya deh. Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran itu tak dapat kubendung. Akhirnya aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak. Hal apa yang bisa membuat Dira marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Dira menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin, seketika takut ketahuan. Beruntung Dira tak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tangan Dira merogoh ke dalam celananya. Tak lama kemudian kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya, kenapa Dira melakukan itu? Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemetar dan dingin. Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Dira datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tidak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Dia dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Dia berkata, "Tenang En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa, semoga ini bukan hal yang buruk." Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu
sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Dira sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya, telepon berdering dari Mbak Dia. "Halo Mbak, gimana?" Tanyaku menodong. "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini." Mbak, kok gitu? Dira nggak apa-apa kan?" "Diranya baik, En. Bahkan kata orang pintar, Dira sudah tidak di bawah pengaruh guna-guna atau pengasihan. Tapi kabar buruknya, Dira, En. Dira berniat membalas dendam lewat pelet getih reget, atau pelet darah kotoran, atau menstruasi." "Astaga Mbak." "Iya, En. Kata orang pintar itu seperti halnya pengasihan. Darah menstruasi itu bisa menundukkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, atau wong sing disambati. Dan efeknya juga sesuai yang dikehendaki si empunya getih. Aku gak nyangka, En, kenapa bisa Dira berbuat begitu." "Mbak, sabar ya. Meskipun aku rasa patut, namun ini udah gak wajar. Bagaimana soal imbal baliknya, Mbak?" Untuk imbal baliknya, orang pintar itu tak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata, jika sampai nanti Dira dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Dira. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan wajah Dira akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah, Mbak. Gak nyangka ya Dira bisa melakukan itu. Siapa juga sih En yang nyangka? Terus sekarang harus bagaimana, Mbak? Ya kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Dosa itu, En, syirik. Tapi gimana, Mbak? Dira yang sekarang kan keras kepala banget. Kita pikir bareng-bareng ya. Please tetap bantu aku demi kebaikan Dira." "Oke deh Mbak, aku tunggu kabar selanjutnya ya Mbak." Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami sudah lulus sekolah dan Dira sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja, Dira sering gonta-ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerjanya hanya 30 km atau 1 jam perjalanan. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk bicara. "Sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Kok sampai kesannya Dira itu minggat? Gak jelas kabarnya." "Aku bingung mau jelasin, En. Aku takut kamu nambah bingung juga." "Mending bingung Mbak daripada gantung, gak ada kepastian gini." "Ya udah, aku ceritakan dari awal ya. Sejak kejadian kamu mergoki Dira kasih darah mens itu ke minuman Putra, Dira jadi sering tega ke Putra. Bahkan Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Dira. Aku pernah dengar Dira minta Putra buat ngembaliin keadaan seperti semula. Dira minta keperawanannya kembali. Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Dira. Ketika aku ingin menengahi, Dira melotot dan mengancam bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran kenapa Putra bisa setakut itu sama Dira. Sampai-sampai orang tua aku aja nggak bisa menghalangi kemauan Dira. Akhirnya Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Dira. Namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja keluar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Dira. Namun ternyata dalam masa penantian itu, Dira justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Dira emang kerja, tapi dia sulit dihubungi. Nomor selalu ganti, jarang pulang, dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus dan Dira punya gandengan baru, En. Dira kok jadi separah itu sih Mbak? Nggak parah lagi, En, gila. Hari tanggal udah ditentuin, dianya malah kabur dan ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra telepon aku sambil nangis-nangis. Udah di sana kerjanya kasar, buka lahan. Di hutan sinyal susah. Bisa pegang HP kalau malam aja. Malah Dira kayak gini. Oke, fix, aku harus ketemu Dira
dan nanya maunya apa. 1 minggu kemudian, hari Sabtu aku nekat ke kota sebelah untuk menemui Dira. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Ra, kok kamu sekarang jadi gini sih? Kalau kamu kesini hanya buat hakimin aku, mending kamu pulang, En. Enggak gitu, kamu itu pada dasarnya baik, Ra. Tapi kok tiba-tiba begini sih? Aku tuh udah capek banget ya ngadepin Putra. Aku sejak awal emang udah keliru. Kenapa milih dia? Kenapa mentingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar. Aku nuruti apapun kemauan dia. Ternyata dia manfaatin aku. Bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu gak sebentar, En. Sakit jiwa raga aku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini. Dan setelah itu, ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf, aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih, cewek sebaik aku, terus masih dia tundukin pakai guna-guna. Sampai aku rela melucuti harga diriku. Bahkan disakiti dia, masih iya-iya aja. Aku bakal selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tak pantasnya. Bagaimana dia meres aku, bagaimana dia melukai hatiku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tak akan luluh. Karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena getih kotor itu, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Ucap Dira dengan mata tajam menatapku. Astaga, oke kalau gitu, aku gak akan ikut campur. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkanmu, Ra, bahwa efeknya gak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Aku gak peduli, yang jelas karma itu ada. Dan setelah tugasku selesai, maka getih kotor ini yang akan melanjutkannya. Aku pun berlalu begitu saja tanpa menghiraukan Dira, yang mukanya lebih mirip dengan kesetanan sedari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan Dira lama tak berjumpa. Bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal bulan April 2012, tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat nama Putra memanggil. Karena heran buru-buru ku angkat. Halo, ada apa, Put? Putra menangis sesegukan. En, bener ya, besok Dira mau ijab kabul. Aku gak tahu. Soalnya udah hampir 2 tahun gak ketemu dia. Siapa yang kasih kabar kamu? Aku tahu dari teman kita. Selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens hubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, En? Telingaku rasanya sudah tak tahan mendengar tangis Putra. Lalu dengan jahatnya ku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Dia. Halo Mbak. Halo, kamu pasti mau nanya soal Dira bukan? Mbak, kok tahu? Sedari tadi Putra menelponku, tapi aku tak kuasa mengangkat teleponnya. Kenapa bisa begitu, Mbak? Ini sudah jadi pilihannya, En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka gak akan bahagia. Bisakah aku bicara dengan Dira, Mbak? Tunggu ya. Beberapa saat kemudian. Halo, ada apa, En? Keputusanmu sudah benar-benar kau pertimbangkan, Ra? Sudah, En. Hidupku harus berlanjut. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang kuminta ke Allah. Apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra? Iya, masih, En. Sudah kukatakan, tugasku selesai dan biar getih kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku sudah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksudkan, Ra. Saat pertama kali ku celupkan getih reget itu dalam minumannya, sejak itu saja aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tak akan ku beritahu kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, rapalan lainnya biarlah jadi catatan kelamku, En. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu.
mendekatkan kembali diriku dengan agamaku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku, turutlah berbahagia atas perubahan baikku ini. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atas masa lalu, biarlah aku yang menanggungnya. Dan kumohon, kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi. Karena sudah ada lelaki baik hati yang rela menanggung dosa-dosaku juga. Aku terdiam. En, hari ini aku melakukan ijab qabul. Doakan untuk kebahagiaan kami ya. Aku hargai segala yang kamu lakukan, Ra. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya. Amin. Percakapan kami berakhir dan hatiku berdebar kencang. Seakan tak percaya ada hal segila ini terjadi di sekitarku. Pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh getih-reget atau darah kotor. Hal yang tak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak itu Putra sering menghubungiku guna mendapatkan informasi tentang kehidupan Dira. Bahkan seringkali dia menangis dan bercerita pada aku tentang perasaannya. Bahkan tak jarang Putra menelponku dalam kondisi mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Dira terus saja ada di depan matanya. Dia mengakui penyesalannya yang telah mensia-siakan Dira selama ini. Putra merasa sekarang hidupnya sulit dari segi apapun. Aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya untuk bertaubat. Sementara itu Putra pun hilang tanpa kabar sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Dira. Saat Dira mengandung anak kedua, Dira bercerita padaku. Waktu itu tiba-tiba di HP Dira masuk sebuah SMS. Senang melihatmu bahagia. Selamat atas kehamilanmu. Dira menodongku dengan pertanyaan, apakah aku yang memberitahukan kepada Putra. Aku pun mengelak karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokan harinya kembali lagi ada SMS masuk. Sebenarnya aku hanya merindukanmu, hingga sengaja lewat depan rumahmu. Kemudian Dira bercerita padaku atas kejadian ini. Kamu sih Ra, aneh-aneh, kenapa sih harus dibalas dengan jalan yang sama? Gak bisa apa lebih rajin ibadah, menyerahkan semuanya sama Allah? Aduh, itu lagi yang kamu bahas, En. Sekarang kan udah kuserahin sama Allah. Kamu gak takut kalau Putra berbuat nekat? Mau nekat ngapain? Buka rahasia. Duh, suamiku udah tahu semuanya. Aku jujur sama dia, kecuali soal getih-reget itu. Sudah Lara, aku lama-lama takut juga sama kamu. Ya makanya, biarin aja tuh Putra, gak usah ditanggapin. Terserah deh. Sejak itu Dira sering menerima SMS dari nomor HP yang sama. Meskipun Dira berganti nomor, tetap saja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang bisa bikin jantungan yang Dira tunjukin padaku. Yang pertama, sampai kapanpun akan kutunggu jandamu. Yang kedua, apa yang sudah kamu berikan padaku sehingga aku seperti ini? Tolong, jika aku salah, maafkanlah. Namun tidak pernah satu SMS pun Dira balas. Bahkan kabar terakhir yang aku dapat, sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi, namun orang tuanya tidak merestui. Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui, tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, Putra sulit menemukan perempuan idaman karena yang dia mau adalah sosok seperti Dira. Bayangan Dira selalu membayangi hidupnya. Terkadang tak sampai hati aku memikirkan itu semua. Merasa gak mampu kalau menjadi Dira maupun Putra. Dan bagaimana dengan Dira? Mungkin memang belum waktunya teguran itu datang. Jangan pernah menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang, karena karma itu pasti ada. Jangan pernah melakukan hal syirik, karena yang maha segalanya tanpa meminta imbalan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita selesai sampai di sini. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.